Tahap pertama, bagian 1. Awal dari segalanya. Ketertarikan yang terlarang. Namaku Aldi. Aku pria berusia 29 tahun. Baru saja menikah dengan wanita yang kucintai, Dina. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibunya, Bu Rini, karena keuanganku belum cukup kuat untuk beli rumah sendiri. Kupikir ini sementara, tapi ternyata keputusan ini jadi awal dari segalanya. Awal dari dosa yang tak pernah kuduga akan kulakukan. Bu Rini, mertuaku, bukan seperti ibu-ibu pada umumnya. Meski usianya sudah 45 tahun, wajahnya cantik, kulitnya terawat, tubuhnya ramping, dan sikapnya sangat anggun. Kadang aku merasa ia lebih mirip kakaknya Dina daripada ibunya. Tapi tentu saja, aku tak pernah melihatnya lebih dari sekadar mertuaku. Sampai akhirnya, sesuatu mulai berubah. Hari-hariku di rumah mertuaku terasa sepi. Dina bekerja di kantor dari pagi hingga malam. Aku yang baru saja keluar dari pekerjaanku, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan tanpa sadar, aku mulai banyak berinteraksi dengan Bu Rini. Kadang bantuin masak, kadang nyapu halaman, kadang cuma duduk di ruang tamu sambil nonton sinetron bareng. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama Bu Rini mulai sering tersenyum padaku. Senyum yang entah kenapa terasa berbeda. Ia juga mulai suka menyentuh bahuku saat lewat, atau bercanda sambil memukul ringan lenganku. Mungkin ini cuma hal kecil, tapi aku laki-laki, dan aku mulai merasakan getaran aneh yang tak seharusnya muncul. Satu malam, Dina lembur lagi di kantor. Hujan deras mengguyur kampung. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika lampu tiba-tiba padam. Mati listrik. Aku nyalakan senter dari HP. Lalu Bu Rini datang dari dapur, hanya mengenakan daster tipis. Basah karena ia sempat keluar untuk angkat jemuran. "Aldi, kamu bisa bantu nyalain lilin di dapur nggak?" Katanya dengan suara pelan, tapi manja. Aku berdiri dan berjalan ke dapur, dan tanpa sengaja kami bertabrakan. HP-ku jatuh, ruangan jadi gelap total. Dalam beberapa detik itu, aku merasakan tubuhnya bersentuhan denganku. Lembut, hangat, degup jantungku menggila. Aku langsung mundur, buru-buru mengambil HP-ku dan menyalakan cahaya. "Maaf Bu, saya nggak lihat," ucapku gugup. Bu Rini hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Namanya juga gelap." Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan Bu Rini dalam daster basah terus menghantui pikiranku. Aku merasa bersalah, tapi juga penasaran. Aku berusaha mengusir semua pikiran itu. Tapi ternyata semua itu baru permulaan. Beberapa hari kemudian, Dina harus keluar kota untuk pelatihan kerja selama 2 hari. Aku dan Bu Rini tinggal berdua di rumah. Hari pertama masih normal, tapi malam kedua, "Aldi, kamu mau makan malam bareng ibu di ruang makan kan?" panggil Bu Rini dari dapur. Aku mengangguk. Saat aku duduk, Bu Rini menyajikan makanan yang ia masak sendiri. Ayam goreng kesukaanku, sambal terasi, sayur bening. Makanannya enak. Tapi yang membuatku terganggu adalah Bu Rini memakai gaun tidur yang sangat tipis, membentuk lekuk tubuhnya yang sempurna. Aku berusaha menunduk, tidak menatap, tapi mataku seperti punya nyawanya sendiri. "Kamu ganteng ya, Di. Dina beruntung punya kamu," kata Bu Rini sambil tersenyum, memandangku tajam. Aku hanya tertawa kecil, gugup. "Ah, ibu bisa aja. Kalau aku masih muda, mungkin aku juga bakal jatuh cinta sama kamu," lanjutnya pelan. Aku terdiam, tak bisa bicara. Napasku mulai berat. Kami makan dalam keheningan, hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Dan saat aku hendak mencuci piring, Bu Rini mendekat dari belakang, mengambil piringku dengan lembut. "Biar ibu aja yang cuci. Kamu istirahat ya," bisiknya. Aku cepat-cepat masuk kamar. Nafasku tercekat. Dinding moral dalam diriku retak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mimpi tentang Bu Rini. Keesokan harinya, Dina pulang lebih cepat dari jadwal. Ia menemukan kami sedang duduk berdua di ruang tamu, menonton film Korea.
Wajahnya terlihat heran, bahkan agak curiga. "Kenapa tumben kalian akrab banget?" tanya Dina sambil melepas sepatunya. Aku gugup. Bu Rini cepat-cepat menjawab, "Aldi bantu ibu masak tadi, jadi sekalian nonton sambil istirahat." Dina tidak bicara lagi, tapi tatapannya berbeda. Seolah ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan memang benar, ada yang tidak beres. Karena sejak saat itu, rasa itu tumbuh semakin kuat di antara aku dan mertuaku sendiri. Bagian 2. Hubungan gelap yang menjadi kenyataan. Judul babak, Rahasia di Balik Senyuman. Malam itu mengubah segalanya. Mereka tak pernah membicarakan apa yang terjadi saat hujan itu. Tak ada kata, tak ada penjelasan. Tapi tatapan mereka tak bisa lagi kembali seperti semula. Ada sesuatu yang sudah terlanjur rusak, atau mungkin sudah terlanjur menyatu. Esok paginya, Dian memasak seperti biasa. Ia tampak tenang di luar, tetapi dalam hatinya bergetar. Ia menghindari bertatapan langsung dengan Aldi. Tapi Aldi justru mencari-cari celah untuk menatapnya. Seolah ingin memastikan bahwa semua itu bukan mimpi. Nina pulang larut malam dan langsung tidur karena kelelahan. Ia tak tahu bahwa di rumah yang ia percaya ada api yang perlahan menyala. Beberapa hari berlalu, Aldi mulai sengaja lebih sering tinggal di rumah. Ia bahkan menolak undangan rekan kerjanya untuk makan malam dengan alasan ingin menjaga ibu mertuanya. Sementara Dian, walau mencoba menjauh, tak bisa membohongi tubuhnya sendiri. Ada rindu yang tumbuh, rindu yang memalukan. Tapi begitu nyata, sore itu Nina belum pulang. Hujan turun, seperti malam itu. Dian menyetrika baju di ruang depan, sedangkan Aldi duduk tak jauh darinya, pura-pura membaca buku. "Bu," suara Aldi pelan. Dian diam, pura-pura tak dengar. "Bu Dian, kita nggak bisa pura-pura terus kan?" Dian meletakkan setrika, menatapnya. "Aldi, tolong jangan lanjutin ini." "Tapi saya nggak bisa berhenti mikirin malam itu. Saya belum pernah merasa segini hidupnya, Bu. Bahkan sama Nina sekalipun." Kalimat itu seperti pukulan. Dian berdiri. "Kau sadar kau bicara dengan siapa? Aku ini ibu mertua kamu. Ini dosa. Ini gila, Aldi." Tapi bahkan saat ia marah, matanya berair. Tangannya gemetar. Ia menatap Aldi seperti seorang wanita yang rapuh, bukan lagi sebagai seorang ibu. Aldi bangkit, menatapnya dalam. "Kalau ini salah, kenapa Tuhan bikin rasanya sekuat ini?" Dan seperti ditarik oleh magnet yang tak terlihat, tubuh mereka saling mendekat lagi. Kali ini tak ada lilin, tak ada alasan. Hanya keheningan dan nafsu yang tak mampu lagi dibendung. Hari-hari berikutnya seperti neraka yang manis. Mereka mulai terbiasa bermain dalam bayang-bayang. Aldi menyelinap ke dapur saat Nina tidur. Dian mengirim pesan singkat penuh kode. Tatapan mereka di meja makan jadi rahasia yang hanya mereka tahu. Nina masih buta, masih percaya. Ia bahkan sempat memeluk ibunya dan berkata, "Aku beruntung banget punya mama dan suami yang bisa akur banget kayak begini." Dian hanya bisa tersenyum pahit, tak tahu harus menertawakan hidup atau mengutuk dirinya sendiri. Sampai suatu hari, Dian muntah di pagi hari. Ia pikir masuk angin, tapi esoknya muntah lagi. Lalu telat haid. Ia membeli tes pack dan menggunakannya diam-diam. Tangannya gemetar saat melihat 2 garis merah muncul begitu cepat. Ia terduduk lemas di lantai kamar mandi. Tidak, ini nggak mungkin. Tapi itu nyata. Ia hamil. Di usia 35, dari menantunya sendiri. Malamnya, ia duduk di teras. Aldi datang menghampiri setelah Nina tidur. "Aku hamil," katanya lirih. Aldi terdiam. Wajahnya pucat. "Aku nggak minta kamu tanggung jawab, Aldi. Aku bahkan nggak tahu harus ngapain. Tapi kamu harus tahu, anak ini anakmu." Aldi menggenggam tangannya. "Aku nggak akan lari, tapi kita harus jujur ke Nina." Dian menggeleng kuat. "Kau mau hancurkan hidup anakku, hidupku, hidupmu?" Air mata mengalir di wajahnya. "Kita sudah terlalu jauh. Kita harus berhenti. Harus." Tapi di saat yang sama, bayi itu sudah tumbuh. Dan cinta mereka, betapapun salahnya, sudah terlalu dalam untuk dihapus begitu saja.
Bagian 3. Rahasia yang terbongkar, kehancuran yang tak terhindarkan. Judul, Babak, Surat dari Seorang Ibu dan Wanita Berdosa. Waktu berjalan cepat. Kehamilan Dian tak bisa disembunyikan selamanya. Perutnya mulai membesar perlahan. Ia beralasan mengalami gangguan hormonal pada awalnya. Lalu mencoba menghindar dari Nina sebanyak mungkin. Ia mulai sering keluar rumah, bahkan menginap di rumah saudara untuk menghindari kecurigaan. Tapi Aldi tahu, waktu mereka sudah habis. Nina mulai curiga. Ia merasa ibunya berubah. Dingin, menjauh. Aldi pun tidak seperti dulu, lebih pendiam. Sering melamun. Ponselnya terkunci dan kadang mematung saat berbicara dengannya. Suatu malam, Nina memutuskan pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia masuk rumah perlahan. Rumah gelap. Ia mendengar suara samar di ruang tengah. Kalau dia tahu, hidup kita semua selesai, Aldi. Itu suara ibunya. Pelan, gemetar. Dia harus tahu, Bu. Kita nggak bisa terus begini. Aku akan tanggung jawab. Suara Aldi. Nina menahan napas. Lututnya lemas. Dunia seperti berhenti. Malam itu, ia tidak langsung menghadapi mereka. Ia menangis diam-diam di kamar. Gigit bibir sendiri. Air matanya membanjir, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena pengkhianatnya adalah dua orang yang paling ia cintai. Keesokan harinya, Dian tak lagi bisa tinggal di rumah. Ia pergi tanpa banyak bicara. Hanya meninggalkan satu surat di meja kamar Nina. Nina membacanya dengan tangan gemetar. Isinya. Untuk putriku, Nina. Maafkan, Mama. Mama tak layak lagi kau panggil ibu. Mama mencintai seseorang yang tak seharusnya Mama cintai. Bukan karena Mama ingin, tapi karena Mama lemah. Mama kesepian. Dan dia hadir di saat Mama paling rapuh. Dia mencintai Mama, dan Mama membalas cinta itu dengan segala rasa bersalah. Sekarang, Mama sedang mengandung. Bukan aib, tapi juga bukan anugerah. Mama tak tahu apakah bayi ini pantas lahir. Tapi dia tumbuh dari dua hati yang salah tempat. Dan yang paling menyakitkan, ayah dari bayi ini adalah suamimu. Maafkan Mama. Jika kau tak mau melihat Mama lagi, Mama bisa terima. Tapi satu hal yang Mama ingin kau tahu. Mama tetap mencintaimu. Selalu. Tapi mungkin bukan lagi sebagai seorang ibu. Nina menjatuhkan surat itu. Air matanya tumpah tanpa suara. Tak ada amarah. Hanya kehancuran total. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menatap kosong. Di pikirannya, semua momen bahagia jadi racun. Sentuhan Aldi, pelukan ibunya, tawa mereka di meja makan. Semua berubah menjadi potongan-potongan luka. Esok harinya, Nina menghilang dari rumah tanpa kabar. Aldi mencarinya kemana-mana. Telepon tak aktif. Semua pesan tak dibalas. Dian, di tempat lain, mulai hidup dalam persembunyian. Kandungannya sudah memasuki usia 5 bulan. Ia menyewa kamar kecil di kota lain. Setiap malam, ia menangis sambil mengelus perutnya. Maaf, Mama bodoh. Sementara Aldi mulai hancur dari dalam. Ia ditinggal istrinya, tak tahu harus menyusul Dian atau tetap bertahan. Ia menyendiri. Mulai tak fokus di pekerjaan. Dihantui rasa bersalah yang membunuhnya pelan-pelan. Beberapa bulan kemudian, surat baru muncul di meja kantor Aldi. Tanpa nama pengirim, hanya selembar foto USG dan secarik kertas bertuliskan, "Anakmu akan lahir bulan depan, tapi kamu tak perlu mencariku lagi. Anggap saja aku telah mati." Aldi terduduk, matanya merah, hatinya kosong. Kepalanya menunduk di atas meja sambil menggenggam foto itu erat. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Terima kasih.